Munaslup Golkar di Bali memasuki hari kedua. Golkar menggelar rapat paripurna jelang pemilihan Ketua Umum Golkar pada Senin besok. Untuk mengetahui informasi terkini Munaslup Golkar, ada rekan saya, reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Budi Manurung langsung dari Nusa Dua, Bali. Ya, Riyad, apa saja yang kemudian menjadi agenda Munaslup Golkar pada hari kedua kali ini? Ya, Veronica, adapun agenda Munaslup Golkar pada siang hari ini adalah pengesahan tata tertib. Karena pengesahan tata tertib di Munaslup Golkar kali ini cukup hangat dibicarakan di kalangan calon ketua umum. Ada yang mengindikasikan atau menyarankan agar voting dilakukan secara tertutup dan ada pula yang mengusulkan agar voting pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka. Bahkan suara pemilihan calon ketua umum dilakukan secara aklamasi pun santer dilakukan menjelang pemilihan ketua umum yang akan dilaksanakan pada esok hari. Dan sepertinya pengesahan tata tertib ini akan menguras konsentrasi dari anggota Munaslup Golkar pada siang hari ini terkait apakah calon ketua umum akan dipilih melalui voting terbuka, tertutup, atau yang akan dilakukan secara aklamasi. Pemilihan pimpinan Munaslup Golkar juga nanti akan menjadi agenda pada siang hari ini dan rencananya sore atau malam hari nanti Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri akan menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2014 hingga sekarang dan dilanjutkan dengan pandangan umum DPP Partai Golkar terkait dengan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Abu Rizal Bakri. Ya baik, sepertinya pemilihan calon ketua umum kali ini akan semakin sengit, tapi ada dua nama yang kemudian dikabarkan menjadi calon terkuat, Adekomarudin dan juga Setia Novanto. Kabarnya bagaimana persaingan antara mereka khususnya jelang pemilihan ketua umum besok, Riyad? Ya, adapun memang betul ada dua kandidat yang dijagokan, bahkan dibicarakan terus persaingan ketat antara Adekomarudin dan juga Setia Novanto sangat santer sekali. Bahkan semalam Presiden Joko Widodo berkelakar bahwa usaha dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengumpulkan DPD tingkat 1 dan DPD tingkat 2, juga usaha dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang mengumpulkan pengurus DPD 1 dan DPD 2 untuk menggiring suara kepada salah satu calon ketua umum yaitu Adekomarudin dan juga Setia Novanto. Namun jika kita mengatakan atau bertanya kepada keduanya, mereka mengatakan bahwa sudah memegang kunci kemenangan masing-masing suara, di mana calon ketua umum yang akan dipilih nanti setidaknya harus mengumpulkan sebanyak 30% suara dari DPD 1 dan DPD 2. Itu artinya dari 560 pemegang suara setidaknya harus mengumpulkan 136 suara dari DPD 1 dan DPD 2. Kemudian Ketua Umum Abu Rizal Bakri atau Ical menyampaikan Munaslup Golkar adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis dan paripurna. Ical berharap Munaslup menjadi momentum untuk menyatukan Partai Golkar. Menurut Ical, Partai Golkar harus siap menghadapi peristiwa politik penting seperti Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Ical menegaskan dalam kondisi apapun konsolidasi partai mutlak harus dilakukan dari desa hingga perkotaan. Menko Perekonomian era Presiden Yudhoyono ini meyakini dengan konsolidasi dan persatuan Golkar akan terus berkiprah sebagai kekuatan politik yang disegani. Nasional luar biasa atau yang biasa disingkat sebagai Munaslup adalah forum tertinggi partai tempat kita mengambil keputusan strategis, tentunya di samping Munas yang tuntas dan paripurna. Karena itu kita jadikanlah Munaslup ini sebagai sebuah momen untuk menunjukkan persatuan partai kita serta untuk menyiapkannya dalam merebut kejayaan di masa depan. Partai Golkar harus segera mempersiapkan diri menyongsong berbagai peristiwa penting di depan seperti Pilkada 2017 dan 2018 serta Pileg dan Pilpres pada 2019.
di dalam kondisi apapun.